Ya, salam kenal dulu. Saya Paulina sebenarnya nama asli saya. Lalu saya sekarang ini melayani di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, STT Bandung ya. Jadi saya adalah salah satu dosen, dosen praktika, dosen pendidikan Kristen, dosen pelayanan anak yang pasti, dan saat ini saya juga melayani di berbagai gereja untuk pelayanan anak, remaja, pembinaan guru sekolah minggu, dan sebagainya. Tapi yang pasti Bina Warga ini bukan yang pertama kali, kayaknya ini udah ketiga atau empat kali saya melayani di Bina Warga dan sangat senang dapat feedback gitu ya, dapat masukan dari kakak-kakak. Wah, saya kok eh, baru belajar kayak begini-begini. Oh, kakak, kalau di gereja saya gini-gini gini. Jadi sharingnya itu malah yang menguatkan saya begitu ya. Dan saya mengucap syukur juga kali ini saya bisa masuk ke kelas dasar pembinaan guru sekolah minggu Bina Warga. Sekali lagi, nanti kalau ada yang ke Bandung, di kontak ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dan yang pasti sekali lagi happy banget, tapi saya punya masalah nih ya. Oke, saya punya masalah. Kenapa? Karena ini kita hari ini pembahasannya bukan hal yang menarik dan hal yang semua orang suka, yaitu sejarah ya. Waduh, kayaknya kalau ngomongin sejarah, apa ini gitu ya? Apa hubungannya? Saya ini guru sekolah minggu harus belajar sejarah. Ya, kakak-kakak, kalau nggak belajar sejarah, enggak akan pernah menghargai mengapa ada. Kalau kita nggak belajar sejarah sekolah minggu, kita nggak akan pernah mengerti betapa pentingnya dan betapa orang-orang di masa lalu itu mengusahakan sekali yang namanya sekolah minggu. Dan sekolah minggu itu penting. Nah, oleh sebab itu, mau nggak mau ya, 2 jam, 1,5 jam, sampai 2 jam ke depan, tahan-tahanin aja dengar suara saya ya. Tapi kita nggak akan panjang-panjang banget gitu ya, karena ada 30 atau 40 menit kita Q&A lah ya, kita ngobrol, kita saling tanya jawab. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya udahlah ya, bertanya sama Tuhan aja ya, biar Tuhan yang jawab ya. Oke, Kakak, saya izin share screen. Kita akan mulai ya. Pembahasan kita pada pagi hari ini membahas tentang yang namanya sejarah pelayanan anak. Oke, mari kita mulai. Kakak-kakak yang mau bertanya, nanti silahkan boleh chat aja, karena kita, kayaknya saya mau nyiapin Slido, tapi nggak apa Slido-nya buat poll aja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan nanti acung tangan aja, raise hand, nanti kita silahkan tanya langsung. Kalau misalnya nggak mau tanya langsung, karena jaringan dan sebagainya susah, silahkan tanya di chat, di Zoom chat. Ya, kakak-kakak ya. Oke, nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan nih kakak-kakak. Kenapa harus ada sekolah minggu? Oh, dari dulu gereja kok yang buat. Salah kakak-kakak ya. Bukan gereja yang buat. Siapa? Nanti ya kita akan bahas dari awal sampai pertengahan sampai akhir. Tapi kakak-kakak, saya akan mulai dengan satu statement ini ya. Nah, kenapa belajar sejarah itu penting? Saya sangat suka sejarah. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dari SD, SMP, SMA, saya itu besar di BPK ya. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, saya di BPK, terus gitu ya. Eh, dan selalu punya guru sejarah yang bagus. Guru sejarah saya itu ya, oke lah. Ya, saya sampai sekarang masih ingat apa itu Pithecanthropus erectus, mega ya kayak begitu-begitu gitu ya. Lalu SMA saya diajar sama guru yang sangat suka tentang negara-negara, bangsa-bangsa, asik banget. Sampai kuliah pun saya punya guru sejarah yang sangat luar biasa. Dan guru sejarah saya yang di dosen sejarah saya yang di kampus, dia selalu bilang hal ini. Every story matters. Setiap cerita itu ada artinya, penting. Dan ini ya, di sini saya ada gambar baju merah ya, jas merah. Mungkin di sini yang umurnya mungkin udah di atas 30 atau 40 pasti tahu apa itu jas merah. Jas merah ini bukan soal jas berwarna merah ya, tapi ini adalah quotes gitu ya, atau kata-kata yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Begitu kata Pak Soekarno. Kenapa? Karena memang
Yang namanya sejarah itu penting untuk bisa kita memahami. Ya, kita nggak perlu jadi ahli sejarah gitu ya. Saya dulu ya kakak-kakak punya cita-citanya itu jadi arkeolog. Saking sukanya sama sejarah. Tapi nggak boleh sama papi saya. Jadi ya, tapi saya belajar satu hal begini, nggak perlu kita jadi ahli sejarah. Tapi yuk jadi orang Kristen yang ngerti sejarah, yang tahu sejarah, yang dibekali dengan pengetahuan masa lalu, mampu memahami lebih lengkap apa itu sejarah Alkitab. Ya, itu adalah salah satu buku sejarah yang paling lengkap. Tapi lebih dari itu, belajar tentang sejarah gereja itu membantu kita mengerti kenapa kita ada di GKI Seroja lah, di GKI apa namanya Cibunut lah, ada di mana di GKI manapun kalian berada, kenapa saya harus ada di gereja ini? Itu membantu kita mengerti kenapa. Nah, saat ini kita mau lebih mengerti kenapa ada yang namanya sekolah minggu. Kakak mungkin beberapa dari kakak bilang, ya supaya anak-anaknya ada kerjaan gitu, supaya di saat orang tuanya pelayanan, di saat orang tuanya ibadah, anak-anaknya apa namanya ibadah juga. Ternyata tidak sesimpel itu. Ya, ternyata kalau kita mulai ya sejarah sekolah minggu ini dimulai dari yang namanya ada satu masa tahun 1700 itu revolusi industri pertama. Jadi revolusi industri ini adalah waktu pertama kali munculnya eh, apa namanya mesin-mesin tenaga uap, kakak. Jadi waktu revolusi sekarang ini udah revolusi industri yang kelima sekarang ini. Nah, waktu industri pertama itu muncullah alat-alat berat di mana konon katanya mempermudah hidup manusia. Nanti kita lihatnya ada videonya. Maksudnya apa sih? Nah, dari revolusi industri ini muncullah banyak permintaan tenaga pekerja. Nah, jadi yang cowok-cowoknya bekerja, bahkan laki-lakinya nih, ini di Eropa dimulainya, di Eropa revolusi industri ini. Bapak-bapaknya udah pada bekerja, pasti kurang tenaga pekerjanya. Ibu-ibu lah yang bekerja. Tapi nggak semua ibu-ibu bisa. Katanya begitu. Jadi yang terjadi adalah di revolusi industri pertama ini, anak-anak juga bekerja. Nah, anak-anak bekerja inilah, saking banyaknya anak-anak, jadi disebutnya ada sebutan buat mereka. Ya, disebutnya itu adalah white slave of England. Jadi karena banyaknya anak-anak itu dipekerjakan di area Kepulauan Inggris, jadi sebutnya white slave, budak putih dari Inggris. Mari kita lihat video ini ya, kakak ya. Jadi ini video tanpa suara juga kakak. Jadi saya akan ceritakan. Jadi ini adalah cerita bagaimana anak-anak menjadi budak di masa revolusi pertama Inggris. Jadi anak-anak ini pergi itu bukan sekolah, tapi bekerja. Bayangin ya, kalau saya ngeliat lagi video ini, aduh, mukanya tuh bukan muka yang happy gitu ya, bukan muka yang menyenangkan gitu, muka yang kayaknya beban berat gitu. Jadi anak-anak ini, kakak-kakak, mereka itu bekerjanya itu banyak di ladang batu bara karena mereka harus apa namanya membantu di mesin uap seperti itu. Lalu juga mereka bekerja di pabrik tenun. Ya, jadi mereka masukin wall gitu untuk bikin kain-kain. Aduh, saya ini rada khawatir ya gimana cara kalau misalnya mereka keselimpet terus masuk ke mesinnya ya, berbahaya sekali ya. Terus banyak dari mereka juga jualan apa namanya surat kabar, ya koran. Mungkin kalau jualan koran dan sebagainya masih mending ya, tapi kalau misalnya mereka udah sampai bekerja di pabrik-pabrik besar, itu miris sekali. Mari kita lihat beberapa yang nanti lihat ya. Jadi ini adalah konsep gila disebutnya. Konsep gila para pengusaha dan kaum cendekiawan. Jadi ini adalah ide dari orang-orang pintar di masa itu. Kaum cendekiawan. Mereka berpikir kalau orang-orang yang besar diberi upah besar, ya jadi kalau orang-orang yang udah dewasa dikasih upah besar, mereka jadi malas-malasan bekerja. Tapi kalau misalnya dikasih upah yang kecil, mereka harus terpaksa seluruh keluarga mereka tuh bekerja, termasuk anak-anaknya mereka. Ya ini seafood worker, jadi mereka bekerja di
tempat untuk makan ikan-ikan gitu ya, seafood, makanan laut. Jadi dengan ide bahwa kalau misalnya orang dewasa dikasih upah kecil, dia sekeluarga bekerja, termasuk anak-anaknya, lebih dapat keuntungan si pengusaha-pengusahanya. Gila ya kakak ya. Jadi waktu itu saking pengen menekan jumlah uang yang keluar, tetapi mendapatkan pendapatan yang banyak, anak-anak inilah yang dikorbankan. Ini mereka bekerja di pabrik mesin uap. Kakak bisa dilihat ya, peralatannya itu besar-besar. Dan mereka ini anak-anak kecil. Jadi memang kakak kalau dilihat dari sejarahnya, banyak sekali anak-anak yang meninggal karena kecelakaan bekerja di masa-masa tahun 1700-1800 itu banyak. Makanya banyak sekali laporan-laporan atau surat-surat itu yang bilang bahwa ini tuh tidak berkeprimanusiaan gitu ya. Lalu banyak juga surat kabar yang berkata ini tuh anak-anak tuh dibuat jadi gila karena mereka tuh banyak yang udah kecil-kecil jadi merokok, dan kecil-kecil ini jadi minum-minuman keras karena ikut habit atau kebiasaan orang-orang besarnya. Jadi anak-anak kecil ini juga nggak sekolah, tapi mereka ini ya merumput, ini tembakau. Mereka jadi nanam tembakau, lalu jadi petani dan sebagainya. Ini kapas. Ya, jadi mereka benar-benar tidak melakukan tidak bermain sebagaimana mereka seharusnya. Ini ada satu bilang bahwa this is very disgraceful, katanya. Sangat memalukan bahwa anak-anak ini yang harusnya mereka bermain, yang harusnya mereka tinggal di rumah, menikmati kasih sayang orang tua, tapi malah harus bekerja dengan upah yang begitu minim. Wah, ini sangat ini ya, kalau kakak ini lumayan panjang. Ini saya udah potong ya. Kurang lebih ada 20 menit, tapi saya potong nih jadi 6 menit. Tapi intinya tidak ada hukum yang menaungi anak-anak waktu itu. Ya, walaupun ada demo-demo kayak gini ya, we want to go to school gitu ya, we deserve for happiness. Tapi tetap aja, pada dasarnya semua orang miskin pada saat itu. Jadi mau nggak mau, ya ini adalah orang-orang pintar yang menjadi memberikan ide tentang pekerja anak ini. Sangat menakutkan dan sangat menyedihkan sebenarnya kakak-kakak, tapi yang pada kenyataannya itulah yang terjadi. Saya akan stop ya supaya nggak terlalu panjang dan kita akan masuk ke slide berikutnya. Jadi kakak-kakak, di saat semua orang punya ide gila, di saat orang-orang kaya menekan orang-orang miskin, ada satu orang, ya, orang Kristen, namanya Robert Raikes. Nah, Robert Raikes ini, dia seorang kaya. Ya, dia lahir di satu kota di Inggris, namanya di area Eropa, perbatasan Jerman, Inggris. Dia lahir di sana di Gloucester. Nah, dia ini orang kaya karena dia yang punya salah satu surat kabar besar namanya Gloucester Journal. Nah, ini kakak-kakak yang saya kasih tanda ini adalah rumahnya. Sampai hari ini ada. Ya, sampai hari ini ada rumahnya. Ya, dia tinggal satu rumah yang sangat menarik namanya Lady Belgate House. Nah, kalau misalnya ada yang pergi ke Gloucester, coba ya datengin ya. Saya pengen banget sih ya, pengen ngeliat rumahnya dia. Jadi, dialah yang melihat bahwa anak-anak ini kesian banget ya. Tapi kok nggak ada yang bikin satu tindakan ya, gitu ya. Nah, dialah yang memulai yang namanya gerakan sekolah minggu. Nah, supaya nggak denger saya terus, gimana caranya kok bisa seorang pengusaha kaya lalu kerjasama dengan satu pendeta yang namanya Thomas Stock untuk bikin sekolah minggu. Daripada dengar dari saya, mari kita dengar video ini ya, kita tonton video ini. Saya Robert Raikes. Minggu ini ayah saya meninggal. Saya begitu sedih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi ayah saya sudah menyerahkan The Gloucester Journal kepada saya. Saya harus bisa membuat Gloucester
jurnal ini lebih baik lagi. Saya akan membuat banyak cerita-cerita, berita-berita yang diberikan kepada masyarakat lebih menarik lagi. Ini adalah kopi terakhir dari The Gloucester Journal dari ayah saya tahun 1757. Saya akan membuat kopi yang baru, Gloucester yang baru untuk ayah saya. Dan saya percaya dengan pertolongan Tuhan, saya akan membuat The Gloucester Journal bangkit kembali. Saya harus membuat banyak sekali artikel. Saya harus bekerja keras. Ada apa itu ribut-ribut di depan? Banyak sekali anak-anak di luar. Loh, ini kan hari apa ini? Ini hari Minggu. Kenapa mereka tidak ke gereja? Mengapa mereka malah main-main? Aduh, lah, mereka bawa minuman keras. Mereka bawa botol anggur itu mereka bawa bir. Aduh, ada yang berantem lagi. Aduh, ini kok anak-anak? Kenapa mereka tidak ke gereja? Mengapa mereka tidak pergi ke rumah mereka? Kemana orang tua mereka? Itu ya Ibu Sarah. Ibu Sarah! Kenapa anak-anak itu tidak bersama dengan orang tuanya? Hah? Orang tuanya meninggal? Orang tuanya meninggal, orang tuanya di penjara. Jadi, mengapa mereka? Hah? Dari Senin sampai Sabtu mereka harus bekerja 12 jam. Dari pagi hari sampai sore hari, malam hari. Dan mereka bekerja di mana? Di tempat penggilingan beras, di tempat pabrik, dan di toko-toko orang-orang kulit putih. Mereka punya panggilan apa? The white slave? Budak putih? Maksudnya apa? Oh, mereka bekerja kepada orang-orang kulit putih. Kasihan sekali mereka ini. Jadi mereka bekerja untuk hidup. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bertindak. Aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Karena mereka tidak ke sekolah, bukan Bu Sarah. Mereka sama sekali tidak melakukan. Mereka tidak belajar. Tidak tahu apa itu Alkitab. Baiklah. Saya akan menghubungi teman saya. Terima kasih, Bu Sarah. Saya Reverend Thomas Stock, teman dari Robert Raikes. Beberapa hari yang lalu Robert Raikes datang kepada saya dan berkata untuk memulai sebuah sekolah, namanya Sekolah Minggu. Lalu saya mulai bertanya, buat apa? Saya baru tahu ternyata banyak sekali anak-anak menjadi white slaves. Mereka tidak sekolah, mereka tidak belajar, mereka tidak melakukan apapun, tapi mereka hanya bekerja 12 jam sehari. Anak-anak itu perlu sekali bimbingan ya. Lalu saya berpikir, kenapa tidak? Mari kita buat Sunday School bersama Robert Raikes. Saya akan mengajarkan mereka membaca, menulis, lalu saya akan mengajarkan firman Tuhan sepanjang hari. Tapi yang penting, saya harus menyediakan minuman dan makanan untuk mereka. Karena mereka pasti kelaparan. Dan mereka masih anak-anak. Mereka pasti perlu manisan. Jadi saya akan menyediakan permen-permen juga untuk mereka. Baiklah. Tapi sepertinya aku punya masalah.
beberapa dari mereka sepertinya tidak mau datang ke sekolah. Karena biasanya orang-orang datang ke sekolah minggu atau ke gereja itu dengan berpakaian rapi, berpakaian bagus. Aku lihat baju mereka compang-camping, baju mereka sangat kotor. Kalau begitu, aku harus mempersiapkan kain untuk membuat baju untuk mereka. Aku akan mempersiapkan ikat rambut untuk anak-anak supaya mereka bisa tetap rapi. Dan yang pasti, mungkin aku akan meminta istriku untuk memandikan mereka. Setidaknya mereka mandi seminggu sekali. Ide yang bagus. Saya akan mengerjakan dengan baik. Robert Rex, mari kita kerjakan bersama-sama. Iya, kakak-kakak jangan salfok ya sama saya. Ini video saya buat tahun 2019 waktu masa pandemi awal-awal banget. Jadi masih gaptek bikin video ya, masih gaptek bikin videonya tuh masih nggak smooth. Tapi saya belum ada waktu lagi bikin video tentang Robert Rex. Tapi pasti kakak-kakak, saya berharap kakak-kakak bisa dapat intinya ya, inti dari pembelajaran dari video yang tadi. Kenapa seorang Robert Rex tergugah hatinya, bahkan akhirnya bersama dengan Thomas Stock gitu ya, untuk bikin yang namanya sekolah minggu. Karena kakak-kakak nggak mudah untuk bikin satu kegerakan, kecuali dia punya uang. Ya, dan Robert Rex punya uang. Dan ditambah dengan reference Thomas Stock yang punya hati. Dua ini bergabung dan yang menjadi pengajar-pengajarnya, nah disinilah ya mulai cerita kenapa banyak ibu-ibu yang jadi guru sekolah minggu. Karena memang pengajarnya dari awal sejarah itu memang banyaknya ibu-ibu rumah tangga. Kalau kita baca sejarahnya itu ada yang namanya Sarah, Ibu Sarah tadi yang dipanggil sama Robert Rex, ada istrinya Pak Stock gitu ya, Reverend Stock namanya Meredith. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang mengajar karena mereka juga perlu memandikan anak-anak itu, potong rambutnya, gunting kukunya, sangat menarik. Nah, apa aja sih yang diajarkan di sekolah minggu? Yang diajarkan ada kurikulumnya itu kurikulum basic ya, membaca, menulis, lalu diajarkan perjanjian baru. Karena Alkitab waktu itu banyak yang sudah ditulis itu yang kecil-kecil itu perjanjian baru. Nah, yang menarik, sekolah minggu ini tidak berada di bawah naungan gereja. Karena pada masa itu gereja lebih mementingkan pengajaran dewasa. Jadi hanya orang-orang dewasa yang ke gereja. Dan ada masanya gereja itu juga dipenuhi sama orang-orang kaya saja. Jadi orang-orang yang intelektual, cendekiawan itu yang ke gereja. Tapi orang-orang yang miskin, mereka lebih memilih minggu itu bekerja lagi, atau mereka di rumah, atau mabuk-mabukan. Ya, jadi nggak dibawa gereja. Lalu berikutnya tujuan pembelajarannya itu ya, supaya anak-anaknya tahu kemampuan dasar, membaca, menulis setidaknya. Lalu mereka juga punya sikap perilaku. Jadi di sekolah minggu itu diajarkan etika, moral. Menarik ya. Jadi dari awal sejarahnya, sekolah minggu tidak hanya mengajarkan cerita Alkitab, tetapi diajarkan kemampuan dasar, sikap, perilaku, manner gitu ya. Mereka baru setelah itu penginjilan masuk ke dalamnya. Ya, jadi ini adalah sekolah minggu awal. Jadi sekitar tahun 1750, 60 bahkan sampai 1800. Nah, kegerakan ini ya ini sangat booming, sangat sukses. Ya bahkan ada satu kayak wall gitu ya, kayak besar gitu ya di Gloucester, sampai ditulis seperti ini, Robert Rex gitu ya, pendiri gerakan sekolah minggu gitu ya, sampai ini di tempat pemakamannya, lalu dituliskan di situ betapa dia itu sudah memberikan satu kontribusi yang besar, sangat sukses sampai masuk dan hal yang paling penting karena dia punya surat kabar
Waktu itu nggak ada email, waktu itu nggak ada WhatsApp, ya, nggak ada media sosial. Satu-satunya media yang ada adalah uh, newspaper, apa namanya, koran. Dia masukkan apa yang dia lakukan di sekolah minggunya dia, lalu dia bilang bahwa ayo gerakan sekolah minggu ini siapa yang mau ikutan bareng-bareng sama saya, dan sangat tersebar luas, nggak hanya di Gloucester, sampai ke UK, sampai ke daerah-daerah Jerman, Swedia, daerah-daerah Eropa itu, dan sangat amat sukses. Tapi kesuksesannya tidak didukung oleh gereja-gereja besar, terutama gereja Anglikan pada saat itu. Karena buat mereka ini apa ini ya gitu ya. Dan beberapa mungkin bahasanya sekarang itu majelis gitu ya, atau penatua, aktivis gereja-gereja besar waktu itu adalah orang-orang kaya, bisnismen, pengusaha yang merasa ini anak-anak saya jadi hari Minggu pada nggak mau kerja ekstra nih. Ini apa, anak-anak, misalnya anak-anak pekerja mereka gitu ya. Ini nanti membuat anak-anak itu jadi malas-malesan. Jadi mereka tidak mendukung kesuksesan gerakan sekolah minggunya Rex ini. Nah, ya ini ya, masyarakat terutama pengusaha minuman keras dan bar sangat menolak Rex dan juga kegerakannya. Kenapa? Karena makin dikit yang minuman yang kejual. Karena semakin banyak anak-anak yang tahu miras itu nggak bagus. Minuman keras itu nggak boleh untuk anak-anak. Wah, marahlah mereka. Ya, semakin marah. Ya, tetapi gerakan SM ini ya, gerakan sekolah minggu ini terus berkembang dari wilayah Inggris sampai Eropa. Semuanya sangat mendukung dan bilang bahwa this is good. Ayo kita kerjain bersama-sama. Dan ini yang menarik kakak-kakak. 4 tahun. Rex mendirikan sekolah pertamanya, sudah ada 250.000 anak-anak yang mengikuti sekolah minggu. Ya, dan sampai akhirnya tahun 1835 ada 1,5 juta anak di Inggris saja yang ikut ke gerakan sekolah minggu. Nah, jadi gerakan sekolah minggu ini bukan dari gereja, tapi dari personal. Ya, dari kehidupan seorang yang namanya Robert Rex. Nah, baru setelah itu kakak-kakak, dari Eropa inilah beberapa gereja yang mendukung, sangat mendukung kegerakannya Rex, ada yang nggak mendukung, ya udah. Bahkan sampai sekarang kita tahu ada beberapa gereja dan denominasi gereja yang tidak punya sekolah minggu anak. Ada kakak-kakak, ya, karena dari awal mereka menolak. Tapi yang sangat mendukung, ya, mereka membawa gerakan ini bukan hanya daerah Eropa, keluar Eropa. Kalau ada yang belajar sejarah gereja umum seperti itu, bahwa yang namanya kegerakan kekristenan di Eropa, yang awalnya di Eropa, itu mulai pindah ke Amerika karena adanya migrasi. Ya, jadi karena Eropa banyak revolusi lah, banyak perang lah, akhirnya mereka cari tanah baru, cari lahan baru kemana? Ya ke Amerika. Ya, jadi ke Amerika Utara, ke Amerika Pusat gitu ya, atau juga ada yang ke Amerika Selatan dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu begitu juga ada dari Eropa pindahnya, bawanya budaya sekolah minggu itu ke Asia, karena mereka banyak melakukan penjajahan ke Asia. Jadi memang awalnya sejarah ini dari Inggris dulu, dari Eropa, baru akhirnya dibawalah ke ini. Kenapa? Ya itu ya, karena adanya perpindahan orang. Lalu kenapa kok bisa di Amerika sangat berkembang, di Asia juga berkembang, lalu banyak langsung diadopsi, biar gampang diadopsinya sama gereja. Yang pertama, ya, jadi ini jadi kegiatan penginjilan berkembang dibawa sama John Wesley, itu orang-orang yang sangat dikenal ya, John and Charles Wesley, George Whitefield, yaitu berkembang gitu ya sampai akhirnya masuk ke daerah Amerika dan Asia. Nah, kenapa gerakan sekolah minggu ini terus berkembangnya masif? Ternyata semakin banyak juga orang, nggak hanya di Eropa, di luar Eropa yang berkata bahwa iya ya, kebutuhan pendidikan itu harus semua kelas masyarakat, termasuk anak-anak. Di masa ini juga kakak-kakak sekolah minggu bermunculan nanti yang namanya taman kanak-kanak. Walaupun beda orang ya,
taman kanak-kanak itu kindergarten orang yang berbeda yang mendirikannya, tapi ide pertamanya melihat konsep pertamanya dari sekolah minggunya Robert Raikes. Seperti itu. Jadi memberikan pendapat dan memberikan pengaruh begitu ya. Lalu setelah itu hal yang lain juga, kenapa bisa berkembang cepat? Karena banyak orang yang migrasi nih ke Amerika, lalu Eropa juga semakin baik, banyak kelas menengah yang naik gitu ya. Jadi kelas-kelas bawah menjadi naik ke kelas menengah, sampai akhirnya bisa banyak yang bisa berkontribusi ke dalam masyarakat. Banyak orang yang ekonominya semakin baik, nanti sampai akhirnya muncul reformasi sosial ya di seluruh negeri, terutama di Eropa. Nah, begitu munculnya reformasi sosial, merasa bahwa ini anak-anak perlu sekolah nih, jangan cuma jadi budak-budak aja, nggak bisa, mereka nggak boleh jadi budak. Pokoknya mereka kerja itu di atas umur tertentu, sisanya mereka harus belajar. Nah, akhirnya kegerakan ini semakin heboh, ya, semakin dikenal, semakin banyak didukung. Lalu setelah itu, karena ini anak-anak mau diajar apa nih ya? Ini udah ada bahannya, makin banyak orang-orang yang punya latar belakang gereja, orang-orang yang tinggal di gereja gitu ya, biarawan, biarawati, mereka hanya bikin materi kurikulum pendidikan agama yang lebih baik. Dengan adanya kurikulum ini, semakin menarik kurikulumnya, makanya kenapa di kelasnya Bina Warga ada tentang kurikulum ya, supaya kurikulumnya tuh nggak stagnan, supaya kurikulumnya nggak ngebosenin gitu ya. Nah sama, dengan adanya kurikulum semakin besar pengaruhnya, semakin baik, semakin banyak anak-anak yang pengen masuk sekolah minggu, makanya terus berkembang. Dan yang berikutnya, ya, membangkitkan keinginan juga untuk orang dewasa belajar. Karena anak-anaknya udah belajar, karena anak-anaknya sudah semakin pintar, orang dewasanya juga pengen belajar juga gitu ya. Jadi akhirnya sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak-anak. Kita tahu beberapa denominasi gereja seperti Baptis, mereka punya sekolah minggu dewasa. Saya tahu kayaknya GKI juga beberapa ada yang punya sekolah minggu dewasa. Jadi perkembangannya sangat besar selama 100 tahun pertama perkembangan sekolah minggu. Karena itu ya, Robert Raikes dia memulai terlebih dahulu, sampai ada orang-orang yang merasa, oh ini perlu adanya kurikulum, oh ini perlu adanya tambahan A, B, C, dan sebagainya. Tambah menarik, orang dewasanya juga tertarik buat belajar. Akhirnya muncullah banyak sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu. Setiap gereja pasti ada sekolah minggu. Setiap gereja ada sekolah minggu anak, sekolah minggu dewasa, dan seterusnya. Menarik ya, kakak-kakak ya. Ternyata bukan dari gereja awal idenya. Ya, walaupun begitu, apakah sekolah minggu ini ada masalah? Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh tidak semudah itu, Ferguson, gitu ya. Ternyata banyak sekali masalahnya, kakak-kakak. Ya, masalahnya apa aja? Yang pertama, ya pengajar sekolah minggu ini banyakkan volunteer, banyakkan relawan, kebanyakan orang awam yang tidak tahu latar belakang teologi, ya tidak tahu tentang Alkitab. Ya, yang mungkin sebagian besar hanya ibu rumah tangga yang tadi saya katakan. Jadi banyak sekali salah ngajar ya. Ya, saya percaya kalau misalnya saya mungkin baca-baca buku sejarah lagi tentang pelayanan anak, banyak sekali yang salah tentang mengajar kalau yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya apel gitu ya. Saya percaya itu pasti ada tuh ya miskonsepsi. Lalu ikan besar yang makan Yunus itu bentuknya adalah seperti ikan paus gitu ya. Itu banyak sekali miskonsepsi misalnya tentang keselamatan, tentang penciptaan. Mungkin banyak yang salah-salah karena guru-guru sekolah minggunya banyak diajar oleh orang-orang awam. Ya itu waktu awal-awal ya, karena saya percaya sekarang guru sekolah minggu, apalagi dengan adanya pembinaan-pembinaan seperti yang Bina Warga lakukan seperti ini, pasti membuat guru-guru sekolah minggu lebih mengerti, lebih mendalami firman Tuhan. Tapi waktu itu kan enggak ya, enggak banyak para pendeta atau enggak banyak lembaga-lembaga Kristen yang mau mendidik atau memperlengkapi ibu-ibu rumah tangga yang jadi guru sekolah minggu pada waktu itu.
Itu baru satu tuh ya. Lalu yang kedua, kakak-kakak, kurikulumnya beragam sekali. Ya, walaupun tadi bagus, kata saya bilang tadi bagus nih ada kurikulum, tapi kurikulum beragam banget dan bahkan banyak sekali yang nggak sesuai sama umur anak. Karena banyak banget yang membuat kurikulumnya itu bukan orang yang ngerti tentang pendidikan anak atau perkembangan masa hidup anak. Jadi dewasa banget gitu ya. Kalau saya baca beberapa tuh ada beberapa yang mengajarkan tentang katekisasi tapi pakai bahan katekisasi orang dewasa dengan bahasa-bahasa yang sulit dan sebagainya. Anak-anaknya bingung gitu ya. Mereka dibaptis tapi nggak tahu siapa Tuhan Yesus. Itu banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi orang dewasanya nggak diperlengkapi, kurikulumnya terlalu dewasa. Jadi problemnya banyak ya. Dan nggak hanya itu, ada satu lagi yang lumayan masalah. Di saat kurikulum itu dibawa dari Eropa, lalu dibawalah ke Amerika, dari Amerika dibawalah kalau dari Eropa dibawa juga ke Asia. Nah, ada perbedaan budaya. Ya, perbedaan budaya yang membuat pembelajarannya jadinya nggak realistis. Jadi kalau kita lihat sejarah gereja Indonesia, di mana pembelajaran gerejawi itu dibawa oleh para zending dari Belanda, termasuk juga pembelajaran sekolah minggunya. Waduh, ya itu sangat susah gitu ya, karena budayanya budaya Belanda yang dibawa dan anak-anak nggak bisa beradaptasi. Jadi memang masalah ini saya hanya ambil 3 dari begitu banyak masalah yang terjadi waktu awal-awal kegerakan sekolah minggu. Tapi kalau saya lihat di sini ya, 3 masalah kegerakan sekolah minggu waktu dulu ini sejarahnya. Kalau saya lihat-lihat lagi loh kakak-kakak, ini sebenarnya masih jadi masalah sekarang loh. ya, ya. Kalau dibilang sekarang sekolah minggu, guru-guru sekolah minggunya banyak relawan, banyak yang bukan dari latar belakang teologi. Untungnya sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan. Itu memang harus sekali diikuti oleh guru sekolah minggu supaya lebih ngerti gitu ya apa isi Alkitab dan bagaimana menyampaikannya kepada anak-anak. Perbedaan budaya, banyak sekali sekarang banyak sekali sekolah minggu yang pakai kurikulumnya dari US, dari Amerika. Letterlock lagi gitu ya kalau bahasa orang Belanda zaman dulu tuh semuanya letterlock tuh di copy paste gitu ya ke sekolah minggunya kita. Belum tentu itu pas karena budayanya beda, Amerika, Indonesia, atau bawa dari Eropa ke Indonesia itu beda. Lalu ya kurikulumnya belum tentu juga cocok sama gereja kita, culture gereja kita, budaya gereja kita belum tentu cocok. Jadi memang masalah gerakan sekolah minggu ini masih jadi satu PR besar. Ternyata ya setelah kita belajar sejarah, dari dulu juga ternyata ada sih masalahnya. Tapi jangan sampai buat masalah-masalah kegerakan sekolah minggu ini jadi halangan, jadi rintangan besar untuk kita nggak move on. Ya, oleh sebab itu saya akan lanjut dulu ya kakak-kakak ya. Ya, dengan pertanyaan refleksi dulu. Jadi ya, kalau ini udah 45 menit ya saya ngomong ya, udah hampir setengah jalan nih ya. Saya mau break dulu nih kakak-kakak ya. Kak Sony, boleh dikirim link Slido-nya di Zoom, di chat Zoom. Jadi Kak Sony akan kirimkan link Slido. Link Slido di chat Zoom kakak-kakak, di copy ya, lalu di paste di handphone kakak atau di laptop kakak. Yuk, saya mau tanya sama kakak-kakak. Kita bikin poll ya, kita bikin polling ya. Guru-guru sekolah minggu juga harus high tech dong ya, harus harus canggih teknologi ya. Kita pakai Slido doang sih ya. Coba kakak-kakak, kalau zaman dulu anak-anak di sekolah minggunya Bapak Rex itu mereka enggan datang ke sekolah minggu itu karena ketidaklayakan mereka ya, baju mereka compang-camping, bau, nggak pernah mandi, malu dan sebagainya. Kira-kira anak-anak zaman now mereka enggan atau malas gitu ya, aka males datang ke sekolah minggu gara-gara apa ya? Ayo, saya mau dengar dulu deh, saya mau lihat dulu ya kakak-kakak supaya kakak juga interaksi gitu ya, supaya saya nggak ngomong terus dari tadi gitu ya. Yuk kakak-kakak, Kak Sony, terima kasih udah kasih tuh
link Slido-nya. Saya ini dulu ya, saya lihat dulu di Slido-nya saya udah ada yang jawab belum? Belum ada yang jawab nih kakak-kakak. Ayo. Oh, sudah ada. Saya share screen. Saya share screen ya. Saya share screen. Mari kita lihat jawaban-jawaban kakak-kakak semua nih ya. Alright, oke. Kenapa sih anak zaman sekarang males gitu ya? Kakak bisa lihat nih ya. View all poll. Sebentar. Nih, katanya hari Minggu maunya santai, nggak bangun pagi gitu ya. Ada kegiatan yang lebih menarik di luar. Bener juga sih ya. Dulu juga saya seperti itu loh kakak-kakak. Saya malas banget ke sekolah Minggu waktu saya kecil karena malamnya nonton film silat Tolyong Tok. Jadi pagi-pagi malas banget masuk sekolah Minggu ya. Lebih baik main di rumah, nonton film anak, main gadget. Bener. Ini bener banget nih. Kecapean sekolah. Saking capeknya sekolah, udah deh hari Minggu udah nggak mau ngapa-ngapain. Nggak ada yang ngedorong, nggak ada yang ngasih motivasi buat ke sekolah. Ini banyak banget yang main, ini ya banyak banget guru sekolah minggu kakak yang bilang, karena mereka lebih pilih main game daripada ke sekolah minggu. Bener banget sih. Lalu, nggak ada temen. Bener-bener, bagaimanapun anak-anak tuh perlu temen ya. Dulu juga saya harus ngebangunin beberapa teman saya, biar bisa ke gereja. Ayo ke gereja bareng-bareng gitu ya. Lebih asik main gadget, malas, nggak ada teman dekat, nggak ada dukungan orang tua. Ini dia, ini yang paling terakhir ini menarik, nggak relevan. Ini mungkin harus jadi PR ya untuk pembinaan di bina warga. Gimana caranya supaya sekolah minggunya tetap relevan nih, kakak-kakak ya? Ini kakak-kakak ini baru 16 ya, coba saya masih menunggu yang lain. Ini kita bergabung ada 200 orang yang masuk ke Slido ini baru 16 ya. Coba saya tunggu ya kakak-kakak ya. Saya tunggu sampai 20-an deh. Ada lagi yang lain nggak? Nggak ada dukungan orang tua, nggak merasa bahwa pembelajarannya relevan. Ini bener banget nih ya. Ini jatuh refleksi ya gimana caranya kita masih tetap relevan untuk anak-anak yang kita ajar. Nonton film kartun, ya Doraemon lah, Nobita lah, semuanya gitu ya. Oke. Ini saya masih buka loh ya kakak-kakak ya. Masih buka. Oke. Saya tunggu ya, nanti kita lihat lagi ya. Nah, yang kedua nih kakak-kakak, yang kedua harusnya di link Slido yang sama deh. Harusnya di link Slido yang sama. Saya bikin pertanyaan yang kedua sih kakak-kakak. Coba ya, saya onin dulu nih. Nih. Nah, kakak-kakak, coba cerita dong gimana kelas sekolah minggu ini mengubah hidupnya kakak-kakak. Wah, ini menarik nih ya. Ini pertanyaan kedua, masih di link Slido yang sama kok kakak-kakak. Tolong ditulis ya. Bagaimana kelas sekolah minggu mengubah hidupnya kakak-kakak? 8 orang nih ya lagi typing. Sambil saya nunggu yang typing di situ, ada yang masih masuk nggak di sini ya? Oke, belum. Kalau gitu saya masuk sini lagi. Oke, nih ya. 19 orang nih lagi typing nih ya. Gimana sekolah minggu mengubah hidup Anda? Kalau misalnya dilihat dari sejarah, pasti saya percaya banyak banget anak-anak sekolah minggu yang diubahkan hidupnya oleh Robert Raikes dan teman-temannya, keluarganya, karena mereka merasa dikasihi, mereka dapat pengalaman belajar di sekolah minggunya, mereka dapat baju baru, mereka dapat makanan, minuman, karena itu kebutuhan utamanya mereka. Jadi pasti mereka diubahkan sekali sih. Kalau buat saya secara pribadi ya, pasti mereka diubahkan sekali tuh kehidupannya. Bagaimana dengan kakak-kakak sekolah minggu? Ayo kakak-kakak, saya baca ya kakak-kakak ya. Banyak yang bilang ini diajarin tentang kasih soalnya. Waduh, belajar tentang kasih ya. Saya belajar tentang kasih dari guru sekolah minggu saya yang nggak pernah marah. Kalau misalnya saya tidur di kelas, jujur ya kakak-kakak, jujur. Saya tuh kalau masuk sekolah minggu tuh banyak tidurnya karena malamnya kan nonton film silat tuh, Tolyong To. Ngantuk pol, tidur. Tapi guru sekolah minggu saya ini nggak pernah marahin. Setelah beres ibadah, biasanya dia akan panggil, Lin, jangan pulang dulu ya Lin. Jadi panggilnya Pauline kan, Lin, kita makan dulu cakwe ya Lin, setelah ini. Nah, cakwe itu sebenarnya cuma senjata ya kakak-kakak. Sambil saya makan cakwe, saya diajarin lagi pelajaran sekolah minggu yang tadi saya keskip karena saya tidur. Tapi
dengan guru sekolah minggu itulah saya diajarin ya yang Lause saya manggilnya Lause kan ya, saya di GKI Anugerah tuh pakai Mandarin jadi manggilnya Lause. Lause saya ini nggak melihat saya tuh jelek. Bahkan saya sekarang jadi partner kerja dia. Ya, dia jadi teman saya kerja sekarang, sama-sama saya suka minta dia untuk mengajar mahasiswa juga di STB. Kakak benar banget diajarin soal kasih. Ya, punya banyak teman. Oh, benar benar benar. Ya, banyak teman. Diajarin disiplin katanya di sini ya. Diajarin untuk taat. Saya jadi lebih sabar dan lebih menyukai anak-anak. Oh, nice nice nice. Ya, lalu tiap lihat muka anak-anak tingkah lucunya jadi happy terus ya. Betul. Ya. Ya, jadi ini menarik ya, di sekolah minggu belajar tentang kepemimpinan. Kakak sekolah minggu saya ini adalah hasil dari P321-nya Pak Robi Chandra. Ya, ya, dan saya itu ikutan, saya ingat banget saya ikutan tuh kayaknya kelas SMP kelas 1 atau kelas 2. Jadi memang benar ya, di sekolah minggu belajar juga tentang kepemimpinan. Tambah happy, menjadi lebih berarti. Ini ya, sekolah minggu itu bukan cuma mengajarkan tentang cerita Alkitab, tapi itu ya, sekolah minggu di awal aja Bapak diajarkan tentang yang namanya moral, etika, termasuk juga pasti kepercayaan diri. Ya, karena anak-anak ini bukan dari anak-anak keluarga mampu, bahkan miskin, nggak berharga, tapi diajarkan tentang keberhargaan. Bagus, bagus, bagus ya. Lalu belajar interaksi dengan teman-teman seangkatan, dapat sukacita, belajar tentang role model, tentang mengasihi. Ini ya, jujur, dari sekolah minggu saya belajar berkomitmen untuk taat firman Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Membantu saya mengasah skill bermusik. Good, good ya. Bible quiz hadiahnya memaksa untuk belajar firman Tuhan. Karena dulu guru sekolah minggunya baik, dia terinspirasi jadi guru sekolah minggu yang baik juga. Ya, betul, 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 betul. Sebenarnya saya bukan diubahkan di sekolah minggu, tapi justru di kelas PA mahasiswa. Karena materi SM1 nggak nyambung dengan dunia anak. Ternyata benar ya yang tadi kita bahas ya. Banyak sekali bahan-bahan sekolah minggunya nggak relate ya, nggak sesuai. Nice, betul. Termotivasi oleh pendeta dan pengajar. Ya, saya ini pemalu. Saya mau jadi berbaur dan bergaul di lingkungan gereja. Ini juga atasnya ya, saya ini orangnya minder, tapi malah bisa jadi guru sekolah minggu. Ya, sangat menyenangkan ya. Makin dikuatkan, dibantu mengerti firman, jadi suka anak-anak, mengingatkan tentang kasih Tuhan Yesus. Oh iya ya, ini pasti ini angkatan jadul nih ya, kalau lagunya burung pipit yang kecil dikasih itu. Ya, karena itulah kayaknya setiap kali ibadah anak-anak dulu waktu zaman saya kayaknya sering banget deh lagu ini ya. Atau dulu tuh ada Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Kayaknya sekarang udah jarang dinyanyiin ya. Oke. Kita baca lagi ya. Lalu menjadi lebih sukacita, suka tampil di depan, jadi lebih rajin, bergembira, lebih cheerful. Oh, it's so good. Kakak, ini kalau boleh nanti saya bakal bikin ya satu itunya apa namanya kayak bubble words-nya gitu. Nanti saya kasih ya, saya kirim. It's so good. Orang tua saya Buddha. Dulu saya sekolah minggu tapi nggak ada efek. Sadar masuk sekolah Kristen karena nggak ada pelajaran agama Kristen di SMA. Iya, saya juga kakak saya. Orang tua saya Konghucu ya, tetapi karena saya masuk ke BPK ada buku sekolah minggu, mau nggak mau ya harus ke sekolah minggu. Nah, tapi saya percaya itu bukan satu ketidaksengajaan, tapi Tuhan bekerja ya. Makanya ini kalau jangan pernah menganggap sekolah minggu itu ecek-ecek gitu ya, atau ya namanya juga anak-anak gitu ya, karena disitulah saya bertobat jadi pengikut Kristus. Luar biasa, luar biasa. Belajar bersekutu, jadi peduli, ya lebih suka, lebih belajar ini, ya. Dan benar ya, sekolah minggu itu seringkali juga kita harus melihat mana anak-anak yang pendiam, supaya mereka bisa lebih diperhatikan. Mungkin mereka nggak diperhatikan di sekolah, tapi sekolah minggu ini guru-guru harus lebih memperhatikan.
belajar berdoa, cerita Alkitab ya. Nice, malah melatih mental ya, melatih mental untuk apa, kan biasanya suka itu ya, ayo siapa yang mau apa namanya, baca apa namanya, ayat nats gitu ya, yang minggu kemarin siapa yang hafal ya, ayat hafalan ya, jadi belajar ini ya, inner child saya terobati, mantel ya, mendewasakan diri, belajar komitmen. Oh, luar biasa kakak guru sekolah minggu bina warga ini, luar biasa. Nanti saya baca lagi ya kalau udah ini ya, kalau udah beres. Yuk kakak, terima kasih ya. Terima kasih udah mau berbagi di apa namanya, di Slido. Nanti saya akan baca lagi. Masih akan saya buka terus kok. Silahkan ya untuk di ini saya buka dulu yang ini deh. Saya buka dulu yang apa, yang kenapa anak zaman sekarang males buat datang sekolah minggu. Kurang menarik, membosankan. Ini saya akan screen capture, saya akan kirim ke Pak Hendra ya, supaya Pak Hendra bisa Pak Hendra Bina Warga, supaya Pak Hendra bisa bagikan ke semua apa pengajar apa pelatihan guru sekolah minggu, supaya ternyata ini ada jeritan hati ya dari para guru-guru sekolah minggu tentang kenapa ya anak zaman sekarang males, supaya jadi refleksi, supaya jadi motivasi kita untuk lebih baik. Alright, oke. Saya stop share dulu supaya saya bisa balik dulu ke yang sebelum. Terima kasih kakak-kakak untuk ininya ya, untuk kerjasamanya nih ya, menunggu dan baca bareng-bareng. Ya, oke. Yuk kita lanjut dulu ya ke slide saya yang tadi. Pertanyaan refleksinya. Thanks banget kakak-kakak. Sebentar, tadi saya udah ini belum ya? Kayaknya saya masih kliknya tanpa suara karena bakal ada video. Yes, betul. Share sound. Alright, kakak-kakak. Nah, mari ini ya, tadi terima kasih 2 pertanyaan ini. Mari kita mulai yang berikutnya, sesi berikutnya nih ya. Kita lanjut dengan satu video. Video ini dibuat oleh kegerakan disebutnya 414 Windows, dan yang menjadi narasumbernya adalah dosen saya. Dan waktu saya diajar sama dia, dia bilang, namanya Dan Brewster, dia bilang, setelah saya menjadi pendeta puluhan tahun, baru saya bertobat melihat betapa pentingnya pelayanan anak. Jadi memang dia sudah jadi pendeta berpuluh-puluh tahun tanpa melihat pentingnya pelayanan anak. Sampai akhirnya dia buat video ini. Mari kita sama-sama tonton ya videonya. Kebanyakan pendeta, pemimpin gereja, pemimpin gerakan misi, dan sarjana teologi tahu bahwa Yesus menyampaikan beberapa hal tentang anak-anak. Dia menerima mereka dan senang ketika mereka datang menyembahnya. Yesus menjadi marah ketika para murid menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Dia berkata, "Jangan menyesatkan anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Perkataannya menyiratkan bahwa ada malaikat yang menjaga anak-anak. Dia berkata bahwa jika Anda menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada leher Anda, lalu Anda ditenggelamkan ke dalam laut. Para pendeta tahu itu. Para misionaris, apalagi profesor teologi, jelas tahu peringatan itu. Tapi kemungkinan hanya itulah yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa ada lebih dari 1.400 referensi di dalam Alkitab yang berbicara tentang anak-anak. Dan banyak dari referensi tersebut punya makna teologis yang penting. Banyak ayat berbicara bagaimana Allah memakai anak-anak untuk memperluas kerajaannya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tetapi selama ini, ayat-ayat itu diabaikan. Salah satu buku di rak saya berjudul Teologi Kristen, tebalnya 1.200 atau 1.300 halaman. Namun, jika indeksnya dibuka dan kita mencari kata anak-anak, kita hanya akan menemukan 2 atau 3 atau 4 referensi. Itu saja. Mahasiswa teologi sekarang bisa saja memperoleh gelar yang memukau, namun tidak pernah belajar sesuatu yang signifikan tentang anak-anak. Tidak pernah melihat bahwa anak-anak itu penting, tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah memakai anak-anak. Tidak menyadari bahwa bagi masa depan pelayanan mereka di gereja, penting untuk memahami tentang anak-anak, pola pengasuhan, dan hal-hal sejenisnya. Kita tahu tentang amanat agung The Great Commission.
Tetapi yang sering terjadi adalah pengabaian besar, the great omission. Betul. Ada begitu banyak referensi Alkitab yang tidak pernah diperhatikan gereja, sehingga saya menyebutnya sebagai sebuah pengabaian besar. Hmm, sangat menarik. Waktu saya dapat video ini, lalu saya ngobrol lah sama Pak Dan Brewsternya. Saya bilang, kenapa ya Pak Dan? Maksudnya banyak orang-orang tuh mengabaikan tentang pelayanan anak. Karena dia bilang, begitu banyak orang-orang itu yang merasa bahwa pelayanan anak itu nggak profitable. Padahal ini adalah pelayanan yang sangat profitable untuk kerajaan surga, dia bilang. Terus makanya dia bilang, saya begitu rindu begitu banyak hamba Tuhan itu yang memperhatikan dan terus membina sukarelawan, para volunteer. Karena Tuhan itu perlu para volunteer yang mungkin nggak punya latar belakang teologi, tetapi tahu sekali pentingnya pelayanan anak. Nah, kakak-kakak, kalau tadi kita sudah baca, kalau kita sudah dengar tentang sejarah pelayanan anak, kita sudah tahu betapa ada satu orang yang namanya Robert Rex ini kekeh. Dia tuh nggak punya latar belakang teologi, makanya dia mintalah Stokes untuk bantu dia. Tetapi dia kekeh bahwa bisnis anak-anak ini, kalau bisnis duniawi bisa menghancurkan anak-anak, tetapi kalau bisnis surgawi itu yang akan memuliakan Tuhan. Saya percaya Robert Rex bukan seorang Kristen yang ahli dalam teologi gitu, enggak. Tetapi satu hal, kasihnya Tuhan sangat nyata dalam hidup dia, sampai dia melihat hal yang kecil yang nggak penting malah jadi penting buat dia, yaitu anak-anak. Nah, Michael J. Anthony dalam bukunya dia bilang Tuhan tuh kekeh banget soal bisnis untuk menjangkau yang terhilang. Ini bukan berarti misi itu nggak boleh misi ke pedalaman gitu, enggak, masih perlu ya. Tetapi Michael J. Anthony ini berkata tentang penjangkauan yang terhilang itu soal anak-anak ya. Tapi bagaimana dia melihat bahwa tetapi harus ada gitu ya orang-orang yang rela untuk memberikan dirinya mencapai tujuan menjangkau yang terhilang ini untuk kerajaan surga. Makanya Michael J. Anthony selalu bilang, ayo ini sukarelawan ya. Makanya buku-bukunya itu tentang children ministry, nah di depan saya buku tentang children ministry, tentang apa dan tentang Michael J. Anthony itu selalu bilang bahwa orang-orang itu, Tuhan itu perlu orang-orang itu yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Karena seringkali orang yang mampu secara finansial, orang yang sangat pintar, belum tentu mereka mau melayani komisi anak-anak. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang mau. Dalam sejarahnya kakak-kakak ya, sejarah pendidikan, sejarah TK, itu tuh kebanyakan Tuhan pakai itu orang tuh yang mau. Mulai dari mau, jadi besar. Ya. Nah, belajar dari sejarah itu, yuk para kakak-kakak semuanya di sini, saya bilang sukarelawan, karena saya sendiri juga ya, walaupun saya punya latar belakang teologi dan sebagainya, awal-awalnya saya melayani sekolah minggu, ya saya juga sukarelawan, nggak dibayar gitu ya. Tapi yuk, mau nggak kita sama-sama kekeh bikin bisnis penjangkauan ini. Nah, waktu saya browsing tentang pelayanan-pelayanan anak gitu ya di Indonesia dan sebagainya, mungkin kalau di Indonesia saya sangat terberkati dengan Henny Kristianus ya, Tangan Harapan. Kalau dia nggak membiayai anak-anak sekolahnya, tetapi dia membiayai guru-gurunya. Tapi di luar itu saya tertarik dengan ini, kakak-kakak. Saya nggak tahu berapa banyak kakak-kakak yang pernah mendengar tentang Sidewalk Sunday School. Kakak-kakak tinggal cek lah di internet gitu ya. Jadi ternyata dia itu bikin konsep sekolah minggunya yang mendekati anak-anak. Jadi dia itu punya truck, punya Sunday School truck ya, untuk datang ke sekolah ke sekolah-sekolah atau ke area-area terutama di daerah New York yang Bronx, daerah-daerah orang kulit hitam yang banyak pertengkaran dan sebagainya kayak begitu ya, banyak ribut, banyak ya pokoknya kemiskinan. Nah, mereka datang ke anak-anak untuk membawakan cerita-cerita Alkitab dan juga untuk penginjilan. Jadi sangat menarik bahwa ini contohnya ya di Amerika dilakukan. Tapi saya jadi berpikir, ya dulu juga
apa namanya Robert Trix memulai dengan ya udah dia datengin anak-anak yang ya itu suka berkumpul minum-minum dan sebagainya, terus nawarin, kalian mau dapat sesuatu yang baik nggak dalam hidup kalian? Kalian mau mandi nggak? Kalian mau, jadi jemput bola gitu bahasanya. Lalu mereka anak-anak itu dibawalah ke rumahnya untuk bisa dimandikan, dikasih makan. Nah, ini mirip sekali konsepnya dengan si Sidewalk Sunday School ini. Apa keperluan dasar dari anak-anak di area itu mereka bawa minuman, makanan, tapi selain itu mereka menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang kakak-kakak, kita ada di gereja GKI, ya GKI manapun lah sekarang kita berada. Kita lebih banyak menjemput bola atau lebih banyak menunggu bola dilempar? Udah ada bola dilempar, terus udah gitu kita enggak kasih lagi permainan yang menarik bahasanya gitu ya, atau bahasanya ini bola dilempar datang, terus kita simpan aja bolanya, ya udah antepin lah, mau ngapain, mau anak belajar atau enggak peduli gitu. Nah itu kan satu hal yang tadi kakak bilang pengajarannya nggak relevan, pengajarannya nggak menarik, padahal anak-anak itu udah datang nih sama kita gitu ya. Jadi belajar dari sejarah, jangan pernah mengabaikan. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menjadikan pelayanan anak itu pengabaian besar untuk menjadikan mereka pengikut-pengikutnya Kristus. Ya, jadi saya melihat ini cuma salah satu aja. Saya percaya kakak pasti pernah dengar tentang pelayanan anak di kota apa yang begitu menarik. Ini cuma lagi pas saya browsing aja, pas ngelihat what is Sidewalk Sunday School gitu ya, sangat menarik. Jadi kakak kalau kita melihat ya, saya langsung kesimpulan aja supaya kita bisa Q&A ke depannya. Kalau gitu apa sih yang kita pelajari dari sejarah? Sejarah adalah bukan satu teori mati. Ya, belajar sejarah adalah satu pembelajaran yang membuat kita enggak melakukan kesalahan di masa yang lalu, kakak-kakak. Jadi yang pertama, melihat kembali tahun-tahun gerakan sekolah minggu, mari kita lihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Kalau di zamannya Robert Raikes, Tuhan bekerja untuk merangkul anak-anak yang menjadi white slave. Mungkin waktunya sekarang, di masa sekarang ini, kita minta Tuhan meminta kita untuk menjangkau anak-anak yang kekerasan dalam rumah tangga, yang papa mamanya bercerai, yang banyak sekali addiction gitu ya, ketergantungan, atau juga menjangkau anak-anak yang berkebutuhan khusus, kakak-kakak. Ya, jadi mari kita lihat setiap masa, setiap musim, tangan Tuhan terus bekerja. Bagaimana kita melihat aja nih kebutuhan lapangannya seperti apa. Lalu yang kedua, ya kepemimpinan awam. Sekali lagi ya, saya tanpa mendiskreditkan hamba Tuhan atau pendeta, sangat bersyukur sekali kalau misalnya ada pendeta atau hamba Tuhan ini concernnya di anak-anak. Walaupun pelayanan dewasanya berjalan, tapi sangat punya hati untuk anak-anak. Saya sangat bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Ya, tetapi mari kita lihat kepemimpinan awam, orang-orang awam itu membangkitkan pembaharuan spiritualitas bahkan kegerakan global. Maksudnya di sini adalah Robert Raikes. Ya, dia bersama dengan Thomas Stocks, dia membuat satu pembaharuan spiritualitas, mengubah struktur gereja waktu itu sampai ada disisipkan yang namanya pelayanan anak. Luar biasa. Bahkan sampai keluar pulau, keluar benua ya kalau di masa itu. Lalu mari kita lihat dari white slave gitu ya, bisa menjadi labor of love. Dari budak-budak putih yang ditekan, tetapi bisa menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Saya melihat tadi ada beberapa kakak-kakak yang bilang ya, dengan adanya sekolah minggu lebih percaya diri, dengan adanya sekolah minggu jadi bisa lebih bisa memimpin, dengan adanya sekolah minggu bisa bermain musik. Jadi gara-gara sekolah minggu saya pribadi jadi seorang hamba Tuhan. Is a labor of love ministry. Ya, nggak ada sekolah minggu, belum tentu ada gereja. Mungkin itu hal yang sangat kasar, sarkastik ya kalau saya bilang. Tapi kakak sekolah minggu, saya mengajar, saya membina, saya memberikan pelatihan begitu banyak gereja. Ketakutan terbesar gereja-gereja saat ini adalah nggak ada generasi penerus di gerejanya. Jadi nggak ada sekolah minggu, mohon maaf, kemungkinan besar gerejanya juga nggak akan berkembang. Ya, jadi ayo nih ya kakak sekolah minggu, mari kita jadikan sekolah minggu kita labor of love.
Lalu berikutnya, pengembangan kurikulum sangat penting untuk menjaga kemurnian. Sekali lagi, kemurnian ajaran. Tapi, sekali lagi, kemurnian pengajaran itu harus dikemas. Makanya ada pelatihan di Bina Warga ini, supaya jangan sampai kesalahan dari kegerakan sekolah minggu yang dulu, yang nggak menyenangkan, yang bosenin, yang ini buat orang dewasa kali ya gitu, anak-anak TK udah belajar Tritunggal, udah sama Tuhannya abstrak gitu ya, sekarang harus belajar Tuhan tuh ada tiga, gitu ya. Makanya nggak aneh banyak anak-anak zaman sekarang jadi agnostik. Itu pembahasan lain. Tapi sangat penting pengembangan kurikulum dilakukan di gereja-gereja. 250 tahun sekolah minggu telah mengajarkan kita bahwa program terkuat itu bukan program yang paling heboh, program yang paling menghabiskan banyak uang, bukan program yang hahaha bikin pesta tiap minggu, enggak. Tetapi program yang setia terhadap original message, program yang setia kepada Alkitab, program yang setia terhadap melihat kebutuhan sosial dari anak-anak. Ya, program yang setia bahwa sekolah minggu bukan tempat penitipan anak. Program yang setia melihat bahwa pesan aslinya adalah mengajarkan anak-anak kebenaran firman Tuhan, menjadikan mereka murid-murid Tuhan, menjadikan generasi yang takut akan Tuhan. Ya, nah, saya melihat ini hal yang baik kalau kita ngerti sejarahnya. Jangan sampai sejarah white slave terulang kembali setelah 250 tahun kegerakan sekolah minggu. Ya, kakak-kakak ya. Lalu saya akan tutup dengan sebuah firman Tuhan. Ya, ini saya ambil dari terjemahan yang lain, dari semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya, Paulus, mengajar para saudara-saudara seiman, hendaklah kamu juga ajarkan. Percayakan kepada saudara-saudari yang lain, khususnya kepada mereka yang sangat pengajar dan setia menyampaikan ajaran itu kepada orang lain. Saya dapat terjemahan ini sangat jelas. Di saat kita ikutan pelatihan dari Bina Warga ini, jangan di-keep sendiri, sebarkan, bagikan, supaya semakin banyak orang yang menghargai sekolah minggu. Semakin banyak lagi orang yang mau jadi guru sekolah minggu karena tahu sejarahnya itu seperti apa. Sejarahnya itu enggak mudah. Gitu ya kakak-kakak ya. Ya, jadi saya berharap kelas ini bisa membuka cakrawala pandangan kakak-kakak tentang kenapa sih harus dari sekolah minggu? Kenapa sih kita harus berjuang bersama-sama? Kenapa sih sekolah minggu teh penting gitu ya kalau bahasa orang Sunda mah gitu ya. Kenapa penting? Karena dari awalnya sejarahnya aja sudah sangat menyentuh hati. Kenapa sekarang sekolah minggu jadi B aja? Gitu ya. Kenapa sekolah minggu sekarang jadinya enggak menginspirasi orang-orang, menginspirasi anak-anak? Metode sudah berbeda, media bisa berbeda, tetapi pesannya harus tetap nyata ya tentang Alkitab. Baik, Kak Sony, saya akan stop dulu supaya kita bisa lanjut ke Q&A ya, Kak Sony ya. Silakan Kak Sony. Terima kasih Kak. Ini kakak-kakak ada yang mau bertanya? Sorry, suara saya kedengeran ya. Kakak-kakak ada yang mau bertanya? Bisa raise hand biar ini ada satu Kak. Boleh Kak Immanuel? Oke, silakan Kak Immanuel. Cek, apakah saya kedengeran? Kedengeran. Oke, kan kalau secara historis, sekolah minggu itu kan tadi untuk anak-anak yang bekerja di pabrik. Setidaknya mereka sudah cukup tua untuk membuat sebuah keputusan iya tidak. Tapi di zaman modern saat ini, sekolah minggu kan bisa sampai balita, batita, bayi pun juga bisa dimasukin ke sekolah minggu, dan mereka bisa ya karena orang tua mereka Kristen menjadi jemaat di suatu gereja, mereka bisa sekolah minggu di tempat yang sama dari mereka bayi sampai mereka umur sekian belas tahun. Nah, di kasus historis itu si Robert Rix. di kasus Robert Rix kan
setidak-tidaknya anak-anaknya memiliki agensi untuk tidak melakukan itu, untuk setidak-tidaknya mengatakan tidak. Kalau di zaman sekarang umumnya orang tua mereka Kristen, orang tua mereka yang nganter dan ya mereka ngikut sama orang tua saja. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita memastikan anak-anak itu nggak hanya membeyaukan apa yang diceritakan oleh guru sekolah minggu. Mereka benar-benar mengolah, memikirkan dengan kritis. Ya, Nanti ya. ya. Oke, thank you Kak Immanuel. Ya, memang kalau bicara soal pemilihan ya, apa bisa memilih atau enggak, anak-anak di zamannya Ray, kalau Kak Immanuel baca-baca lagi lebih detail, banyak mereka juga yang menolak gitu ya. Tapi banyak juga yang membuat orang tuanya tuh, ayo ikut aja sekolah minggunya Bapak Rex, dapat makan gratis, minum gratis, gitu, dapat baju dan sebagainya. Jadi banyak yang mempergunakan gitu ya. Jadi memang ada sih masanya sekolah minggunya jadi dipergunakan supaya anak-anaknya mendapatkan fasilitas gitu ya. Tapi betul tadi satu observasi yang baik dari Kak Immanuel, anak-anak zaman sekarang kebanyakan mereka no choice gitu ya, nggak ada pilihan karena ikut aja deh sama orang tuanya gitu ke gereja. Bari di gereja gitu ya, sambil di gereja mereka nggak terlalu perhatian. Lalu sekali lagi guru-gurunya maaf tidak menyenangkan gitu ya. Mereka benar-benar cuman ngeliat, memperhatikan, guru-gurunya nggak terlalu kreatif. Nah, ini dia Kak Iman, another problem. Permasalahan yang mungkin muncul juga dari guru sekolah minggu masih bagus kalau anaknya bisa ngebeok. Jadi kalau ditanya, hari ini belajar apa? Anaknya langsung bilang, hari ini belajar tentang Yunus. Yunus di perut ikan. Terus 3 hari dikeluarin sama ikannya. Karena Yunusnya mau diselamatin sama Tuhan Yesus. Udah bagus tuh. Sebagian besar nah, Kak Immanuel, ini pengalaman pribadi. Mungkin Kak Immanuel juga ngalamin. Waktu ditanya sama saya nih anaknya, hari ini belajar apa? Jawabannya mereka, tahu. Loh, masa hari ini nggak inget siapa? Cerita apa tentang siapa? Tentang Yunus. Terus Yunusnya kenapa? Enggak. Yang mereka ingat, hari ini dikasih balon. Hari ini dikasih permen sama kakak. Hari ini kita main gamesnya dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu PR besar juga sih Kak Immanuel kalau menurut saya ya. Bagaimana yang namanya cerita sekolah minggu itu dikemas begitu baik, memastikan anak-anak ingat ceritanya seperti apa, tapi bukan soal ingat ceritanya, tetapi apa maknanya buat si anak itu. Memang sekali lagi kalau lihat dari sejarah waktu Robert Rex sekitar 100-200 tahun yang lalu itu, konsep mereka cuman karena kebutuhannya berbeda Kak Immanuel. Waktu yang dulu itu anak-anak kebutuhannya adalah mereka bisa baca, tulis, lalu ada penginjilan. Jadi penginjilannya ini selipan. Walaupun sekarang akhirnya switch-nya besar nih ya, switch-nya agak berbeda. Karena mereka udah belajar tulis di sekolah minggunya jadinya lebih besar untuk penginjilan. Nah, balik lagi, kalau misalnya begitu, gimana caranya kita mengemas sekolah minggunya, cerita sekolah minggunya harus baik, harus bisa dicerna sama anak-anak. Setelah itu anak-anak harus ada satu komitmen atau project, atau mereka belajar, firman Tuhan hari itu buat saya apa? Firman Tuhan tentang Yunus ini jadi buat saya harus apa seminggu ke depan? Ya mungkin ini kalau buat yang TK ke atas ya, kalau yang lebih anak-anak lebih kecil, lebih ke arah sekolah minggu itu belajar bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir, Tuhan baik. Jadi benar-benar baru dalam tahap mengenal keberadaan Tuhan. Tapi kalau udah TK ke atas, harus ada lagi konsep bukan soal ceritanya aja, moralnya, etikanya, ya. Lalu buat saya apa? Setelah pulang dari gereja apa? Bukan cuma ngebeok, betul. Tapi setelah itu anak-anak, saya beberapa kali juga ke beberapa sekolah minggu untuk observasi, sangat menarik. Ada beberapa guru yang saya percaya mungkin sangat baik menyampaikannya. Anak-anak itu keluar dengan bawa sesuatu biasanya gitu ya,
bawa boneka lah atau bawa apa, langsung mereka teriak ke maminya, "Mami, mami, minggu ini kita harus bagi makanan ya ke 4 orang." Lalu saya tanya, "Emang buat apa Bapak bagi-bagi makanan?" "Karena, Miss," karena ada beberapa kan guru sekolah minggu dipanggilnya Miss, "karena Miss bilang kalau kita sayang Tuhan harus sayang sama sesama." Nah, itu hal yang lain lagi ya. Jadi saya pikir memang gimana caranya supaya kurikulum saat ini nggak cuma ngebeo, nggak cuma anak-anak ingat cerita Alkitab atau hanya hafal ayat Alkitabnya saja. Nah, itu tugas berat nih ya, bukan tugas berat, tugas besar dari para guru sekolah minggu untuk membuat si cerita Alkitab itu nyata dalam hidupnya anak-anak. Gimana caranya cerita Alkitabnya itu nyata di diri guru-guru sekolah minggu yang membagikannya. Kalau saya ngelihat dari sisi sejarah, saya merasa bahwa anak-anak di masanya Robert Rex terinspirasi tuh pasti sama si Robert Rex. Ya, saya kalau mau jadi orang kaya, saya mau berbagi. Kalau saya jadi orang kaya, saya mau ini. Mungkin ya, kalau saya melihat. Karena pasti banyak setelah itu anak-anak yang terinspirasi dengan Robert Rex. Bagaimana dengan kita guru sekolah minggu saat ini? Banyak nggak anak-anak yang terinspirasi dari kita untuk bisa menjadi anak-anaknya Tuhan yang lebih baik? Begitu ya. Semoga Kak Immanuel jawaban saya bisa menjawab. Kalau enggak nanti kita WA-an lah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh ya. Thank you Kak Immanuel untuk pertanyaannya. Kak Sony. Kak David, silakan Kak David. Apa yang saya mau tanyakan ini sedikit yang tadi Kak Poina jelaskan itu kita itu bahwa sudah datang gitu ya, tapi kita mau diapain gitu kan ya. Kalau saya lihat yang buat itu kan di sini dikatakan kan dia menolak gitu ya, yang anak-anak tadinya bekerja gitu, dia kasihan juga. Tadi kan saya dengar ada ibu-ibu apa gitu kan, ya kan. Tapi kalau zaman sekarang kan tadi zaman dulu saya lihat kan banyak yang nulis membosankan gitu kan, ya. Itu bagaimana caranya biar tidak membosankan kurikulumnya dikurangi atau digimanakan gitu Kak. Itu aja sih. Oke, thank you Kak David untuk pertanyaannya. Iya, memang ini pertanyaan sekali lagi ya, ini bukan kelas kurikulum. Jadi saya nggak berhak untuk kasih banyak input tentang kurikulum. Mungkin next ya. Ya Kak Sony pasti ada kelas kurikulum kan ya, di saya ngelihat dari beberapa itunya ada kelas kurikulum. Tapi intinya nggak perlu menghilangkan kurikulum. Jadi intinya mau pakai kurikulum apapun, diolah lagi kurikulumnya. Ya, saya adalah saya adalah orang yang besar pakai kurikulum Suluh siswanya Binawa GKI ya. Apakah kurikulum Suluh enggak cocok lagi? Belum tentu. Ya, apakah kurikulum yang sekarang lagi happening namanya Orange kurikulum sangat amat bagus? Belum tentu. Jadi memang pakai kurikulum apapun yang paling penting adalah kita lihat kurikulumnya itu biblical atau enggak. Lalu kita lihat kurikulumnya itu bisa dipakai atau enggak sesuai dengan budayanya gereja kita. Lalu setelah itu lihat apa yang lagi tren sekarang ini di lingkungan anak-anak. Kalau misalnya itu soal games gitu ya, soal apa bisa jadi bahan untuk khotbah. Atau permainan-permainan bisa kita pakai juga permainan-permainan untuk kelas kita. Tapi lebih daripada itu ada yang nggak berubah. Cerita Alkitabnya nggak berubah. Pesan Alkitabnya pesan Tuhan Yesusnya nggak berubah. Tapi yang paling penting juga di saat kita membawakan firman Tuhan itu adalah sharing pribadi kita. Ya, sharing kita sebagai anaknya Tuhan yang diubahkan. Ya, itu juga bakal membantu anak-anak untuk melihat Tuhan dalam diri kita. Anak-anak nggak bisa lihat Tuhan, Tuhannya abstrak. Kita aja yang dewasa seringkali ragu mungkin ya, Tuhannya ada nggak ya? Tuhannya dengar saya nggak ya? Tetapi kita sebagai orang dewasa harusnya memastikan bahwa hidup kita diubahkan sama Tuhan, hidup kita semuanya karena Tuhan, dan anak-anak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya anak-anak lihat Tuhan dari mana? Dari alam bisa, ya, dari sekitar mereka bisa. Tapi yang paling dekat adalah anak-anak melihat Tuhan dari orang dewasa, papa mamahnya atau guru-gurunya. Jadi kurikulumnya harus terus diolah, gitu ya Kak David ya. Nanti di kelas kurikulum tanya lebih banyak lagi ya sama narasumbernya. Oke, thank you Kak David. Ya. Ada Kak Preskila. Silakan Kak.
Oh iya Kak Paulina. Jadi gini, di sekolah minggu aku di kelas balita itu ada satu anak tiap hari itu datang di sama omanya. Cuman yang jadi aku pertanyaan di sini kan bapak emaknya itu Muslim. Itu Hmm. apakah dia bisa mencerna cerita sekolah minggu dari kita ya? Aku kadang takutnya bukannya ini ya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dek, matiin dulu, Dek. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kan tergantung dari orang tua. Itu gimana ya, Kak, cara penanganannya? Ya, terima kasih Kak Pres ya, pertanyaannya sangat menarik. Saya sangat bersyukur ya, ada orang tua yang Muslim, tapi mau mengantarkan anaknya sekolah minggu. Wah, ini waktunya untuk penginjilan nih ya, Kak. Ini bukan orang tuanya, Kak, omanya. Omanya, ya omanya. Tapi satu sisi Kak Pres harus bersyukur ya kalau omanya masih mau antar anaknya ini ke sekolah minggu. Kak Pres, orang tua saya seorang Konghucu. Nggak pernah saya diajarkan tentang Kristenan. Saya malah sangat fasih tentang siapa itu Siddhartha Gautama. Karena buku-buku yang dikasih sama papa mama saya adalah semuanya tentang buku tentang Buddha. Tetapi saya tetap diajar sama guru-guru sekolah minggu saya. Saya ke sekolah minggu kayaknya dari SD kelas 1, enggak, dari TK. Dari TK saya udah masuk sekolah minggu, tapi beberapa gereja itu pindah-pindah. Saya percaya Kak Pres, di saat bahan sekolah minggu, di saat cerita sekolah minggu, kita benar-benar persiapkan dengan doa. Roh Kudus bekerja. Ya, kita bagikan, kita sebarkan. Walaupun orang lain yang akan menabur, tetapi yang paling penting itu adalah bibit seperti apa yang akan kita tabur. Nah, kita tabur aja dulu gitu ya, karena kalau saya melihat dari pengalaman saya pribadi, guru-guru sekolah minggu saya yang dari TK, satu titik mungkin mereka nggak akan tahu saya jadi apa gitu ke depannya, tapi mereka menabur. Kalau Kak Pres tanya juga kepada saya waktu TK, emang apa yang menarik ya? Ingat nggak waktu TK belajar apa? Kagak, nggak ingat, ya, nggak ingat. Tapi yang saya percaya bahwa apa yang ditabur oleh Kak Pres, oleh kakak-kakak yang lain itu nggak akan terbuang sia-sia kalau kita menaburnya dalam doa. Jadi pastikan aja kelasnya tetap sangat biblical. Pastikan kalau batita gitu ya, badita, balita, pujian, penyembahan itu sangat penting. Lagu-lagu Kristen itu ambil spot yang sangat besar. Karena apa? Mereka mungkin lupa firman Tuhannya, tapi ingat, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Atau gitu ya, lagu-lagu yang lain, Bapak Abraham mempunyai, tanpa disadari semuanya itu kan cerita Alkitab, Kak. Mereka bisa lupa apa yang dibagikan oleh kakak, tapi biasanya kalau lagu itu nggak akan lupa. Ya, jadi sekali lagi kalau kelas bawah ya, kelas anak-anak TK dan sebagainya, banyakin pujian, penyembahan gitu ya, banyakin lagu-lagu tapi jangan pernah down atau jangan pernah kecewa kalau anak-anak lupa cerita Alkitabnya. Ulang gitu ya. Kalau belajar psikologi pendidikan, kalau nggak psikologi perkembangan anak, memang anak-anak itu semuanya itu adalah ikan dori. Ya, pelupa, cepat ingat, cepat lupa, cepat lupa gitu ya. Makanya kita jadi guru sekolah minggu jangan pernah berhenti ngulang. Kitanya bosan, tapi anak-anak sih nggak akan bosan, kakak ya. Jadi kalau bosan secara pribadi jangan pernah khawatir, Kak Pres, bagikan saja bahwa dia dalam doa. Kalau sempat ketemu sama omanya, jangan lupa juga doain omanya, gitu ya. Kalau misalnya omanya juga mau diajak ke sekolah minggu, ke gereja sedikit-sedikit dan sebagainya, kenapa enggak? Kita nggak pernah bisa mengontrol masa depan, tapi kita tahu kalau anaknya udah sekolah minggu, dia mungkin yang akan membawa perubahan di dalam keluarganya. Hopefully, semoga bisa menjawab ya, Kak Pres. Oke, Kak, thank you. Oke. Silakan Kak Sony, apakah masih ada? Saya mau ini dulu ya, mau lihat yang di chat. Iya tadi Karyanto bilang saya juga punya Bu, saya punya juga itu kaosnya Pak Hendra. Melayani itu bukan sambilan, tapi panggilan. Keren banget memang ya.
Kak Ida Yati dari Malang ini tanya soal batasan umur untuk mulai mengajar. Nah, ini saya percaya setiap gereja punya batasannya masing-masing ya. Jadi ada beberapa gereja yang memperbolehkan anak remajanya yang umur 15-16 mulai mengajar anak-anak. Tapi harus ikut pelatihan dulu biasanya gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang set peraturan setelah dia di katekisasi, setelah dia dibaptis, ya di atas umur 17 itu juga ada tuh beberapa peraturan gereja. Jadi saya nggak bisa kasih jawaban yang tepat untuk hal ini. Tapi yang pasti kalau buat saya secara pribadi, asal dia dimentor, asal dia punya kakak pembimbing untuk untuk ngasih tahu mana yang baik, mana yang benar. Lalu misalnya selama 1 bulan atau 2 bulan dia diobservasi, ngajarnya betul atau enggak. Lalu dia harus ikut kelas-kelas pelatihannya seperti yang Bina Warga lakukan ini misalnya selama 1 tahun pertama. Jadi silahkan dibuat aturan, bukan aturan ya, dibuat batasan-batasan, lalu dibuat harusnya seperti ini gitu ya. Jadi setiap gereja silahkan dibuat batasan-batasannya supaya bisa memenuhi kebutuhan lapangan. Karena saya tahu termasuk gereja saya juga banyak sekali kehilangan guru sekolah minggu. Jadi saya bilang, ayo rekrut yang lebih muda. Karena bagaimanapun yang lebih muda ini bisa lebih nyambung sama anak-anak yang diajar. Kebayang nggak nih kalau misalnya saya umur 45, 46 gitu ya, umur 50 ngajar anak-anak umur 5, umur 6 antara encok gitu ya, karena ngajar anak-anak umur kecil, atau yang kedua udah nggak relate, udah nggak nyambung jokingnya gitu ya sama anak SD dan sebagainya. Jadi sangat perlu anak-anak yang lebih muda. Nah, sekali lagi ya, Kak Ida, silakan diatur apakah mau yang di atas umur 17 atau remaja udah boleh tapi jadi helper. Kakak-kakak remaja gitu, kakak youth gitu jadi helper, jadi asisten supaya mereka bisa lihat, oh kalau ngajar sekolah minggu kayak begini, oh kakaknya kalau bawain firman seperti ini. Jadi satu hari kalau mereka mau jadi guru sekolah minggu lebih gampang. Ya, ngajarinnya lebih gampang. Begitu ya, Kak Ida ya. Oke. Silakan Kak Sony, kalau misalnya nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa foto bersama dan kita beres Nggak ada bicaranya. lagi kakak-kakak? Saya boleh nggak? Boleh Kak, silakan sekali. Ini saya mau sekalian kesaksian juga ya. Ini ada pertanyaan. Mengapa gereja tidak Ibu mengubah Kori kata ya? minggu? Halo? Ibu Kori ya? Ya. Oh ya. Oh Ibu Kori, oke silakan Ibu Kori. Mengapa gereja tidak mengubah kata sekolah minggu jadi ibadah anak aja? Karena mendengar kata sekolah itu mungkin sungguh melelahkan buat anak-anak karena mendengar sudah belajar selama 6 hari ya. Ada 6 hari. Kenapa diubah saja jadi ibadah anak? Kemudian yang kedua saya bersaksi tentang menjemput anak sekolah minggu. Ini pernah kita dari gereja diajarkan kepada guru sekolah minggu untuk menjemput anak sekolah minggu. Kalau sekiranya mungkin mbaknya atau pembantunya tidak bisa untuk antarkan orang tua yang tidak bisa antarkan ke gereja. Jadi setiap kali kalau saya mau jemput anak sekolah minggu kebetulan dekat dengan gereja. Pada saat itu kalau saya pergi, anak sekolah minggunya ini udah siap. Mbaknya yang di depan pintu sudah menunggu. Nah, saya jemput. Ketika saya jemput anak ini, saya katakan ke mbaknya, terima kasih ya Tuhan memberkati. Gitu pula, ketika anak ini udah selesai sekolah minggu, diantar lagi ke rumahnya. Mbaknya yang saya sambut. Terima kasih ya Tuhan memberkati. Pulang dan seterusnya. Dan puji Tuhan, kata Tuhan memberkati ini, Tuhan menjamah hati mbak ini. Wah, dari situ dia merasa kok Tuhan memberkati. Dia terima Tuhan Yesus. Ya dia kan dari agama Muslim. Dari situ dia, kok mbak ini datang ke sini jemput, balik lagi kata Tuhan memberkati. Kok saya didoain terus ya katanya gitu. Dan Tuhan Yesus.
dia terima Tuhan Yesus, dia dibaptis, dan dia pelayanan juga di gereja. Iya. Ketika menikah sama agama dia yang dulu, agama Islam. Iya. Tetapi mempertahankan imannya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, karena dia mengalami perubahannya ketika dia terima Tuhan Yesus. Hingga detik ini dia berusaha untuk memenangkan suaminya. Wah. Dulu dia juga sama-sama dari agama yang sama, tapi dia mempertahankan imannya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Itu bukan hanya satu orang doang, tapi ada lagi supir yang juga terima Tuhan Yesus ketika dia pekerjakan sebagai tukang mengantar, bahkan menjemput anak sekolah minggu. Iya. Jadi kata Tuhan berkati itu sangat luar biasa ketika kita mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Wow, nice. Luar biasa ketika saya melihat itu, kata Tuhan berkati itu kita ucapkan kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan, itu membuat menjadi suatu doa buat mereka. Betul. Dan luar biasa akhirnya diterima Tuhan Yesus juga, dibaptis. Jadi menjadi guru sekolah minggu itu bukan hal yang sia-sia. Tapi kalau hati yang sungguh, yang benar-benar terpanggil, itu Tuhan akan menolong dan menjamah hati orang-orang yang dekat dengan kita. Luar biasa. Ya itu. Ya, jadi itu yang pertama, dan yang kedua itu saja ya. Terima kasih Kak Kori. Iya, saya mau bahas dulu soal yang pertama nih ya Kak Kori, soal nama. Ya, saya tipe hamba Tuhan ataupun tipe orang yang kenapa enggak diganti? Ya sekarang beberapa mungkin kakak tahu ya bahwa banyak sekali gereja-gereja sekarang udah nggak pakai lagi Sunday School. Ya saya sebutnya sebagai kids ministry atau namanya gereja anak. Ya jadi banyak. Kalau buat saya sih silahkan diganti, silahkan dibicarakan dengan baik-baik sama MJ ya, sama hamba Tuhan, pendeta, karena secara psikologis betul ya, kata sekolah itu sangat melelahkan. Kenapa enggak diganti dengan misalnya gereja anak kayak gitu. Beberapa kayak gereja saya di GKI Anugerah kita pakai nama yang lain ya, pakai nama-nama kayak Grace Ministry gitu ya, atau ada beberapa gereja itu disebutnya kayak Little Kids Ministry, pakai bahasa Inggris gitu lah ya. Mungkin kenapa nggak pakai bahasa daerah, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa apa gitu ya, tapi yang mencerminkan bahwa ini adalah gereja anak. Banyak beberapa gereja juga yang udah mengubah namanya, udah bukan lagi sekolah minggu. Tapi nggak mudah ya, mengubah nama aja tuh kayaknya perlu rapat majelis beberapa kali. Tapi jangan menyerah ya, kakak-kakak ya. Kalau saya secara pribadi, masa udah berubah, zaman udah berubah, silakan diganti satu gereja besar di Kota Bandung, mereka pakai namanya itu Sweet Tickets ya, sweet terus pakai hati kayak begitu, kasihnya Allah, sweet, kasih Allah manis dan indah. Nah dari situ Sweet Tickets Ministry, silakan dipakai. Kalau buat saya secara pribadi lebih lucu, lebih menyenangkan, pasti lebih menarik banyak anak-anak. Silakan. Dan terima kasih banget Kak Kori untuk sharingnya. Bener loh kakak-kakak, seringkali kita itu bukannya penginjilan itu sama anaknya aja ya. Saya percaya Robert Rakes awalnya dia melihat tuh anak-anaknya aja, tapi saya percaya orang tuanya diinjili. Ya, sekeluarga itu bisa jadi percaya sama Tuhan. Saya percaya itu terjadi juga. Dan saya percaya bisa terjadi juga di gereja kakak-kakak. Jadi jangan kagok, jangan khawatir, jangan segan untuk berkata Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kemanapun kita pergi ya. Oke.